Perkenalkan, Deuna Krisna Dinata. Halo, gue Deuna. Gue CEO perusahaan roti. Dia adalah seorang mahasiswa, tour guide, pemain bola, dan CEO roti. Papa gue sih. Topik yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah perilaku produsen dalam pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat penjual dan pembeli dalam jumlah yang banyak. Dengan catatan, kedua pihak tersebut tidak dapat mempengaruhi harga karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Halo Kak, jadi mengingat perkembangan usaha rotinya begitu pesat, mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai skema penjualannya? Kami menggunakan 3 skema penjualan. Yang pertama adalah sales, penjualan secara langsung, dan juga penitipan. Oke, karena ada 3 skema penjualan yang berbeda nih Kak. Jadi sebenarnya apakah harganya juga ikut berbeda? Tentu saja berbeda. Kami menerapkan harga yang berbeda di setiap skema yang kami terapkan, tergantung dari sales dan juga warung yang kami titipkan. Jadi sebenarnya secara garis besar yang mempengaruhi harga roti itu apa sih Kak? Kami menggunakan pendekatan pasar, yaitu tidak banyak dipengaruhi oleh penawaran dan juga permintaan. Analisis pasar persaingan sempurna. Setelah melakukan wawancara, terdapat informasi harga roti sebagai berikut. Harga tersebut ditetapkan produsen sebagai price taker dengan pertimbangan menggunakan harga yang telah disepakati pada pasar dan melihat dari banyaknya jumlah permintaan dan penawarannya. Selanjutnya, kita akan menghitung titik keseimbangan pasar. Informasi tersebut akan dimasukkan ke dalam rumus P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Setelah perhitungan, didapatkan untuk fungsi permintaan yaitu QD sama dengan 2,5P dikurang 2.300, serta fungsi penawaran yaitu QS sama dengan 0,5P ditambah 400. Kemudian, dari fungsi permintaan dan penawaran tersebut, kita bisa mencari titik keseimbangan pasar dengan menyertakan fungsi permintaan dan fungsi penawarannya, sehingga diperoleh nilai P sama dengan 1350 dan nilai Q sama dengan 1075. Berikutnya, titik keseimbangan pasar tersebut digambarkan melalui grafik sebagai berikut. Titik keseimbangan pasar dicapai ketika harga P berada di titik 1350 dan jumlah atau Q berada di titik 1075. Selanjutnya, garis biru menunjukkan konsep demand atau permintaan dan garis oranye menunjukkan konsep supply atau penawaran. Kemudian, berikut ditampilkan kurva sebelum adanya kenaikan harga menggunakan kurva MR dan MC. Maksimalisasi keuntungan atau profit dapat dijelaskan menggunakan kriteria marginal revenue sama dengan marginal cost atau MR sama dengan MC. Karena MR untuk perusahaan pada pasar persaingan sempurna adalah P, maka output optimal dihasilkan jika P sama dengan MC. Seperti pada gambar di output optimal untuk pasar persaingan sempurna jangka pendek berikut ini. Dari gambar tersebut, E merupakan output optimal yang bisa memaksimumkan keuntungan perusahaan tersebut. Daerah persegi panjang yang diarsir merupakan total keuntungan atau profit perusahaan tersebut. Berikutnya adalah kurva setelah adanya kenaikan harga. Jika PE yaitu 1350 lebih besar daripada AVC, maka perusahaan masih bisa melanjutkan usahanya. Meskipun perusahaan mengalami kerugian dalam artian P lebih kecil dari ATC, tetapi kontribusi margin yang diperoleh adalah positif. Dan hal ini bisa membantu mengurangi biaya tetap. Sebaliknya, jika PE kurang dari AVC, maka perusahaan sebaiknya ditutup karena semakin banyak yang diproduksi dan semakin tinggi pula kerugiannya. Maka, dapat ditarik kesimpulan untuk pengambilan keputusan perusahaan dalam jangka pendek. Yang pertama, pada saat MR lebih besar daripada MC, total keuntungan belum maksimum, sehingga perusahaan harus meningkatkan outputnya. Yang kedua, pada saat MR lebih kecil dari MC,
tingkat keuntungan menjadi menurun, maka perusahaan harus menghentikan produksinya. Dan yang terakhir, pada saat MR sama dengan MC merupakan tingkat output yang terbaik untuk memaksimalkan laba total. Begitulah pengusaha roti sebagai produsen pasar persaingan sempurna. Jadi, produsen tidak dapat mengintervensi harga karena produsen berperan sebagai pengikut harga. Itu tidak banyak dipengaruhi oleh Takut patah ya? Mejanya. Aduh, gimana ya?